Libra, ini giliran kamu. Aku bacain energi percintaan kalian untuk di bulan April. Sebelum kita mulai, aku mau mengingatkan kalian bahwa readingan ini semuanya bersifat general, jadi bisa cocok untuk kalian, bisa juga enggak. Bisa jadi ini adalah energi kalian, bisa jadi ini adalah energi pasangan kamu, atau mungkin orang yang kamu fokuskan, atau bisa jadi memang readingan ini bukan untuk kalian. Kalian harus bijak untuk mendengar setiap readingan, setiap penjelasan yang saya berikan ya. Interpretasi dari setiap kartu itu banyak ya. Jadi coba pahami satu persatu apa yang saya sampaikan. Oke. Nah, kalau memang tidak ada yang cocok, ternyata tidak ada yang cocok dari readingan ini, kalian bisa cek di moon, rising, atau Venus kamu, atau kalau enggak pindah channel ke channel lain yang energinya lebih cocok untuk kamu. Nah, untuk yang mau personal reading, semua penjelasannya ada di bawah ada di deskripsi di bawah video ini. Oke, kita mulai untuk Libra. Di sini dikatakan untuk release your ex, untuk bisa melepaskan masa lalu kamu, mantan pasangan kamu. Kenapa? Karena the time has come to clear your energy. Jadi waktunya sudah tiba untuk membersihkan energi kamu dari cerita masa lalu. Itu yang bisa aku dapat dari pesan dari kartu ini. Mungkin dulu-dulunya hubungan kamu itu banyak menguras emosional kamu. Makanya begitu sulitnya untuk bisa melepaskan mantan kamu, makanya keluar kartu ini gitu loh. Nah, andaikan kamu sudah bisa melepaskan mantan pasangan kamu itu, saya yakin insya Allah gitu ya akan ada rasa bebas, kamu akan lebih meningkat lagi rasa kebahagiaannya gitu, dan kamu akan mampu untuk menarik kekasih atau pasangan yang baru. Jadi ini adalah saatnya kamu untuk membuat keputusan untuk bisa melepaskan masa lalu. Kalau itu sudah bisa kamu lepaskan, ya udah kelar, selesai gitu. Dan untuk yang kedua di sini ada true love, cinta sejati. This is the romance of a lifetime. Jadi setelah kita bisa melepas mantan pasangan kita tadi, nah barulah di situ true love itu akan datang gitu. Jadi kartu ini menawarkan kamu, memberikan kamu jaminan bahwa cinta sejati kamu tuh sedang dalam perjalanan, asalkan kamu sudah bisa melepas mantan kasih kamu gitu. Kamu harus bisa bertahan dengan keyakinan bahwa hubungan yang baik itu akan menjadi takdir kamu gitu, akan datang suatu saat ke kamu. Dan jangan pernah berkompromi dengan pasangan yang memang tidak cocok ya gitu. Tidak cocok itu banyak hal ya, banyak pertimbangan gitu. Tidak hanya dilihat dari segi materi, tidak hanya dilihat dari segi fisik ya gitu. Dilihat lagi cocok atau enggak secara emosional gitu. Atau ada ikatan yang kuat nggak sih gitu. Itu. Dan kartu ini juga mengingatkan untuk kamu bisa memperlakukan diri kamu sendiri. Aku rasa peringatan ini bukan juga cuma untuk kamu ya, tapi untuk berlaku untuk semua orang, bahwa penting bagi kita untuk bisa memperlakukan diri sendiri dengan baik, yaitu dengan cara merawat diri sendiri, karena hubungan cinta sejati itu dasarnya adalah di mana dua orang itu bisa saling menghargai siapa diri mereka, bisa saling menghargai satu sama lain. Itu pondasi dari cinta sejati. Oke? Dan kalau dilihat di sini bottom of the deck-nya di sini ada love yourself first, ya. Jadi cintailah diri kamu sendiri dulu, karena your self respect makes you more romantically attractive ya. Jadi ini ada hubungannya sih dengan true love tadi ya, dengan pesan yang aku sampaikan di true love tadi. Nah, dengan kita mencintai diri sendiri dulu, dengan kita merawat diri kita sendiri dulu gitu, nah maka itu akan akan membuat kamu tuh lebih menarik gitu loh, akan membuat kamu tuh bisa menarik pasangan yang benar ya, akan bisa menarik cinta sejati kamu gitu.
Your self-respect makes you more romantically attractive. Jadi harga diri kamu tuh membuat kamu menjadi lebih menarik secara romantis. Nah, itu yang bisa kita dapat dari kartu ini, gitu. Kalau kamu menginginkan lebih banyak cinta, ya pertama-tama perhatikan dulu diri kamu sendiri. Kalau kita mengharapkan banyak cinta yang datang ke kita, pertama-tama tuh kita harus memperhatikan diri kita sendiri. Gitu. Jangan cuek dengan diri sendiri. Kamu harus tahu siapa diri kamu, seberapa besar kemampuan kamu untuk dicintai, gitu. Mempercayai diri sendiri untuk bisa merawat diri kita sendiri itu dengan baik, gitu. Jangan khawatir ya, karena jangan khawatir kamu pada saat kamu berusaha untuk menolak pasangan yang memang tidak cocok, yang kurang baik gitu ya. Jangan pernah khawatir bahwa kamu akan kehilangan kesempatan. Enggak. Justru itu menunjukkan jati diri kamu yang sebenarnya gitu. Ya. Nah, itu yang bisa aku sampaikan tentang secara globalnya gitu ya. Kita masuk ke energi berikutnya. Di sini ada Death. Jadi aku rasa sih ini ada akhir dan awal yang baru. Ada bab di dalam hidup kamu yang baru kamu selesaikan. Kamu menempatkan masa lalu kamu itu di belakang kamu, dan kemungkinan ada rasa takut yang kamu rasakan. Kenapa? Karena kamu memulai awal yang baru. Mengakhiri sesuatu, tapi memulai awal yang baru gitu ya. Meninggalkan semua masa lalu kamu di belakang dan melihat ke depan itu mungkin sedikit membuat kamu takut. Takut karena kamu nggak tahu di depan nanti tuh ada apa. Takut apakah mungkin kamu masih bisa ketemu pasangan yang cocok lagi sama kamu gitu. Ya. Kartu Death ini biasanya sih kartu yang paling ditakutkan ya, kalau nggak Death, Tower ya kayak gitu-gitu ya gitu. Tapi sebenarnya kalian nggak perlu takut pada saat kalian mendapat kartu Death ini gitu ya, karena ya memang ini bicara tentang akhir gitu ya, kematian, bicaranya tentang akhir kan. Nah, tapi ini bisa berakhir, ini bisa berarti apa aja loh gitu loh. Oke, yang lalu tuh udah berakhir, tapi ini bisa juga berarti akan ada awal yang baru. Jadi nggak usah takut gitu kalau dapat kartu Death, ya gitu. Akhir yang buruk itu sudah sesuatu yang buruk itu sudah diakhiri, dan kamu akan memulai sesuatu yang bahagia itu juga kan bisa gitu. Jadi jangan pernah merasa khawatir pada saat kamu mendapatkan kartu Death ini. Nah, dan di sini aku lihat kamu menikmati kehidupan kamu, ya, menikmati kesendirian kamu. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu inginkan itu menjadi kenyataan. Jadi aku rasa akhir dari hubungan kamu yang lalu itu memang kamu menginginkan itu gitu. Kamu memang menginginkan hubungan kamu yang lalu itu berakhir karena mungkin hubungan kamu yang lama itu mungkin menurut kamu sudah tidak layak untuk diperjuangkan. Gitu. Karena di sini kamu menikmati aja sih kesendirian kamu. Kamu menikmati hidup kamu. Kamu berada di jalan yang memang kamu inginkan. Gitu. Itu yang bisa saya gambarkan kenapa kamu merasa nyaman-nyaman aja gitu. Karena memang akhir hubungan kamu itu memang itu tuh kamu memang sudah pengen berakhir aja gitu, udah nggak ada gunanya lagi mungkin untuk dipertahankan gitu ya. Makanya kamu di sini nyaman-nyaman aja biarpun kamu sendiri gitu. Kamu nikmati hidup kamu nikmati hasil kerja keras kamu gitu. Kamu nikmati aja, enjoy aja gitu sendiri gitu. Kamu puas dengan keadaan yang berubah itu gitu. Nah, dan judgment di sini ya menegaskan kalau memang ada transformasi yang kamu jalani. Jadi kamu sudah melepaskan beban diri kamu. Sorry.
Halo, sorry ya, teman-teman, tadi berhenti sebentar karena ternyata ada telepon yang masuk. Oke, tadi kita masuk lagi ke judgment. Jadi aku lihat di sini memang kamu sudah menghadapi transformasi sebagai dampak dari berakhirnya hubungan kamu yang lalu itu, gitu ya. Tapi seperti yang aku jelaskan tadi di Nine of Cups, bahwa memang itu adalah perubahan yang memang kamu inginkan gitu. Karena mungkin kamu merasa bahwa hubungan kamu itu sudah tidak layak untuk dipertahankan, makanya kamu menghadapi itu tuh kamu enjoy aja gitu loh. Transformasi yang kamu hadapi itu kamu hadapi dengan happy aja. Kamu menikmati hidup kamu menikmati kesendirian kamu menikmati hasil kerja keras kamu mungkin gitu ya. Nah, lalu kan seperti aku udah bilang ya gitu kan, ini ada akhir yang ada sesuatu yang sudah berakhir dan ada awal yang baru. Begitu pula dengan judgment ini gitu. Judgment di sini juga menandakan bahwa ada ujung dari sebuah yang lalu dan ada awal yang baru gitu. Kurang lebih seperti death ini gitu. Nah, cuma kalau death itu kan lebih sebuah pilihan yang memang kamu nggak bisa tolak gitu ya, death itu. Tapi aku rasa dengan adanya judgment ini, ya kamu sadar gitu loh, kamu sadar bahwa konsekuensinya dengan kamu melepaskan hubungan kamu yang lama itu apa, itu kamu sadar banget gitu ya. Dan ya memang itu yang kamu harapkan gitu sih kalau dengan adanya ini gitu, dengan adanya Nine of Cups ini gitu ya. Nah, ya mungkin adalah rasa-rasa, ya namanya baru pisah ya gitu ya. Namanya baru pisah pasti ada rasa canggung gitu ya. Masih teringat dengan impian lama bahwa kamu tuh bisa mencapai mencapai hubungan percintaan yang membahagiakan, tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Itu ada rasa-rasa seperti itu gitu. Selama ini mungkin kamu sudah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bermimpi tentang hubungan yang sempurna. Nah, tapi ternyata ya itu tidak bisa berkembang seperti kemauan kamu gitu loh. Nah, makanya kamu mencoba mencari tahu akar situasi dari hubungan kamu yang lalu tuh apa sih sebenarnya gitu. Mencari tahu apakah eh, apa eh, apa istilah tuh, apakah hubungan yang indah itu tuh hanya ilusi aja, apakah hanya impian aja bisa bisa mendapatkan bisa mendapatkan hubungan yang sempurna gitu. Oke. Nah, tapi kalau aku lihat tebaran berikutnya di sini ada Two of Cups. Jadi yang sebelumnya ini adalah kondisi kamu sebelumnya gitu ya. Dan sedangkan yang di bawah ini adalah kondisi kamu sekarang. Tapi ini energinya bisa lebih cepat sih ya, bisa lebih cepat terjadi, bisa jadi yang energi masa lalu yang saya bacakan ini itu adalah energi yang sedang kamu rasakan saat ini, berarti yang ini itu akan kamu dapatkan nanti beberapa waktu ke depan gitu ya. Oke, kalian cocokkan aja dengan situasi dan kondisi kalian, sudah sampai di mana fase kalian. Nah, di sini ada Two of Cups. Aku rasa kamu udah ketemu seseorang yang punya koneksi dengan kamu, seseorang yang baru. Jadi belahan jiwa kamu merasa ada kamu merasa dia adalah belahan jiwa kamu. Jadi ada persahabatan yang unik, ada persahabatan yang istimewa antara kamu dengan orang baru ini. Gitu loh. Kalian saling memberi, kalian saling menerima cinta, kalian saling memberi, kalian saling menerima dukungan gitu. Dan Two of Cups ini juga menggambarkan adanya penyembuhan. Gitu. Kamu banyak menghabiskan waktu dengan orang ini. Sebenarnya Two of Cups ini juga bisa menggambarkan bahwa kamu tuh jatuh cinta dan hubungan kamu sama dia itu lumayan dekat, lumayan intim. Kalian saling tahu sama tahu gitu. Saling memahami satu sama lain. Nah, inilah yang bisa membuat kamu tuh akhirnya sembuh perlahan-lahan gitu. Nah, cuma di sini ada death nih. Di sini ada death. Oh, sorry, death lagi. Devil ya, ada the devil.
Jadi devil itu istilahnya kan dia menggambarkan seseorang yang terobsesi dengan sesuatu itu. Nah, jadi ada kebutuhan untuk bisa mengendalikan orang lain dan situasi juga. Ini interpretasinya tuh bisa macam-macam juga gitu ya. Nah, devil ini juga bisa menggambarkan adanya kecanduan. Entah itu drugs, entah itu seks gitu ya. Jadi hati-hati ya, karena di sini ada Two of Cups. Two of Cups itu juga menggambarkan suatu keintiman ya. Dan devil itu juga menggambarkan suatu obsesif, suatu kecanduan yang berhubungan dengan seks juga gitu ya. Yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak baik juga bisa gitu. Nah, jadi kalian harus hati-hati gitu. Jangan apa ya? Jangan terlalu ambisius dengan sebuah hubungan yang masih baru dimulai dari awal gitu. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa devil ini biasanya juga menggambarkan bagaimana seseorang bisa bisa kehilangan kontrol di dalam hubungan. Nah, itu yang makanya aku ingetin tadi ya, hati-hati jangan sampai terjebak dalam hubungan yang akhirnya hanya mengandalkan hubungan seks ya. Sorry aku kalau bicara rada belak-belakan untuk urusan ini. Nah, karena kalau sudah terjebak di urusan itu gitu ya, susah ya untuk melepasnya gitu ya. Jadi dari awal itu harus bisa mengarahkan hubungan itu ke arah yang ke jalan yang benar gitu ya. Kalau menurut aku, semua punya pendapat masing-masing, aku ini hanya bisa menyampaikan gitu ya. Nah, tapi bisa juga ya devil ini juga ini sebagai gambaran bahwa ada emosi masa lalu yang kamu bawa di dalam hubungan. Jadi ada depresi, ada kecemasan di dalam diri kamu saat kamu menjalin hubungan dengan orang ini. Gitu. Depresi itu tuh kamu bawa dari masa lalu kamu yang dulu gitu. Makanya seperti aku bilang, mungkin masa lalu kamu itu adalah sesuatu yang yang kurang menyenangkan, yang sesuatu yang tidak layak untuk dipertahankan, makanya kamu memang menginginkan berpisah dengan orang masa lalu kamu itu. Gitu. Tapi kenangan masa lalu itu masih kebawa-bawa di dalam hubungan kamu dengan orang ini. Gitu. Jadi secara psikologis kamu tuh belum sembuh sebenarnya. Ya, ini yang aku lihat. Nah, jadi apalagi di sini ada Chariot ya. Jadi ini semacam petunjuk bahwa mungkin kamu mati rasa di dalam hubungan. Ya kamu ngerasa dia bisa menyembuhkan kamu. Tapi kamu kayak ogah-ogahan gitu loh untuk bisa lebih mendalami lagi, untuk lebih bisa mengarahkan lagi hubungan kalian itu menjadi lebih dalam lagi. Karena ya itu tadi gitu loh, kamu merasa mati rasa, kamu ngerasa yang dulu itu terlalu sakit gitu ya, makanya ya kamu akhirnya mati rasa dan kamu nggak pengen berusaha cukup keras untuk membuat hubungan kalian itu berjalan dengan baik. Kamu merasa ragu, kamu merasa kurang arah, nggak tahu ini gimana sih gitu loh. Nah, interpretasi lain ya yang bisa aku dapat dari Chariot ini, kalau dihubungkan dengan yang tadi ya, yang kecanduan tadi ya, istilahnya, ini bisa menggambarkan bahwa kamu sedang kekurangan kontrol dengan emosi kamu. Jadi hati-hati ya, jangan terlalu terburu-buru memberikan segala sesuatunya ke pasangan kamu. Ingat ya, gitu. Kamu tetap harus punya kontrol, kamu harus bisa mengarahkan hubungan kamu ini untuk bisa berjalan di jalan yang lurus gitu ya. Ya, hak kalian sih untuk bisa menentukan hubungan kalian ini ke arah mana gitu. Ya seperti yang tadi aku bilang, aku ini tugasnya hanya menyampaikan aja gitu, semua kendali, semua keputusan tuh ada di tangan kalian gitu loh. Yang jelas kalau memang
kalian itu saat ini sedang stres, sedang depresi karena bagasi masa lalu kalian tuh masih terbawa sampai sekarang, aku rasa kalian juga ya ada rasa takut, ada rasa gagal, ada rasa takut dengan kegagalan gitu loh. Rasa takut gagal kalau hubungan kalian ini tidak berjalan ke arah yang benar gitu, tidak bisa dipertahankan seperti yang dulu-dulu lagi gitu ya. Nah, yang jelas di sini ada Ace of Pentacles. Jadi Ace of Pentacles di sini mengingatkan bahwa segala sesuatunya itu harus dilakukan secara bertahap ya. Oke, saat ini kamu mungkin merasa depresi, kamu merasa stres karena emosi masa lalu itu masih terbawa. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus bisa melepaskan emosi masa lalu kamu itu perlahan demi perlahan. Makanya di sini tadi ada release your ex gitu loh. Duh, nempel-nempel deh kartunya. Di sini ada release your ex, the time has come to clear your energy. Ini saatnya kamu untuk melepaskan bagasi masa lalu kamu. Ini saatnya kamu untuk melepaskan semua emosi masa lalu kamu. Bagaimana caranya supaya kamu tuh bisa melepaskan itu semua dan maju terus dengan hubungan yang baru gitu. Jangan pernah takut untuk gagal ya gitu. Kalau tidak mencoba, gimana kamu bisa tahu bahwa itu tuh akan berhasil? Yang penting dijalani dengan cara yang benar gitu. Yang perlu kamu ingat bahwa untuk menjalin sebuah hubungan itu harus untuk mendapatkan hubungan yang sempurna seperti yang kamu angan-angankan di Ten of Cups ini, itu diperlukan pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat ya. Seperti yang aku ingetin tadi nih di True Love. Kan tadi aku ingetin ya True Love ini. Ya. Kan tadi aku bilang di True Love bahwa untuk bisa mendapatkan cinta sejati, kamu harus bisa mencintai diri kamu sendiri dulu, ya kan? Love yourself first. Ini kan tadi bottomnya ya. Love yourself first. Jadi untuk bisa mendapatkan cinta sejati, kamu harus mencintai diri kamu sendiri gitu. Dengan kamu bisa mencintai diri sendiri, otomatis pasangan kamu tuh pun akan bisa menghargai kamu. Karena pondasi hubungan cinta sejati itu adalah di mana dua orang itu bisa menghargai dirinya sendiri, bisa menghargai satu sama lain. Dan itulah pondasinya. Pondasi untuk kamu bisa mendapatkan cinta sejati kamu. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Dan di sini juga ada pesan untuk kalian. Jadi, I recognize that I have chosen fear and I choose again, I choose love. Jadi kurang lebih pesannya artinya mungkin kalau terjemahin ya, saya mengakui kalau saya tuh saya mengakui bahwa saya sudah memilih rasa takut. Nah, dan saya ya berikutnya tuh memilih cinta gitu loh. Jadi kartu ini, pesan ini sebenarnya lebih untuk kita lebih mengenal lagi rasa kenapa kita memilih rasa takut gitu loh. Ini sebenarnya setelah rasa takut yang kita pilih, kita tuh sebenarnya kan masih bisa milih gitu loh. Nah, memilih berikutnya itu kan kamu bisa memilih dengan cinta dong gitu loh. Wajar untuk punya rasa takut ya. Wajar untuk punya rasa takut, ingat ya gitu. Karena rasa takut itu kan justru yang mengkontrol kita untuk tidak berbuat hal-hal yang mungkin yang bertentangan gitu kan. Sama aja gitu ya, kayak misalnya kalau kita nggak punya rasa takut, mungkin kita udah berani kali mencuri, mungkin kita udah berani kali membunuh, bener nggak sih gitu. Tapi kita punya rasa takut kan, rasa takut ke siapa? Rasa takut kepada Tuhan. Kalau tadi ya kasusnya yang barusan tadi aku bilang mencuri, membunuh apa segala macam gitu loh. Takut dengan, takut dengan nanti di akhirat seperti apa, kan begitu. Itu kan awalnya dari rasa takut kita kepada yang kuasa kan. Nah, ini juga kurang lebih seperti ini gitu. Kita berada di jalan yang benar, itu bukan berarti kita tidak pernah mengalami ketakutan. Nah, tapi faktanya kalau kita berusaha menghindari rasa takut itu sepanjang waktu,
yaitu berarti kita tuh sebenarnya membiarkan rasa takut itu yang memandu setiap pikiran dan sikap kita gitu. Jadi boleh punya rasa takut, itu wajar karena kita manusia ya, manusia. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana kita berlatih untuk kembali mencintai gitu. Jadi apa ya, semakin kita bisa mencintai kembali, maka semakin um, rasa takut itu akan menjadi semakin bisa kita kontrol gitu. Nggak apa-apa memilih rasa takut itu gitu, tapi harus bisa dikontrol, jangan sampai rasa takut itu menguasai kita sepanjang waktu gitu ya. Nah, mungkin kamu yang saat ini sedang berada di dalam kecemasan, mungkin kamu yang saat ini sedang berada dalam ketakutan, kamu bisa membawanya di dalam doa, berdoa kepada Sang Pencipta. Aku tuh sorry ya kalau kalian tuh bosen, aku ingetin untuk berdoa, berdoa, dan berdoa terus, karena prinsip aku kunci dari semuanya itu sebenarnya adalah doa ya, doa dan usaha. Percuma aja kita berusaha nyari pasangan yang sesuai kita harapkan, tapi kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah memintanya kepada Tuhan gitu. Jadi bawalah semua masalahmu di dalam doa, bawalah semua ketakutanmu di dalam doa. Yakinlah gitu loh bahwa dengan berjalan di bawah bimbingan Sang Pencipta, semua rasa takut itu bisa kita kontrol. Oke, itu aja dulu pesan dari aku untuk kalian Libra. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada hal-hal positif yang bisa kalian dapatkan di video aku ini. Thank you dan nonton video aku. Kita ketemu lagi ya di video-video berikutnya. Bye.